Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma innal Khalil alaihi salam raja'a min bilad Misr ila al-ardil muqaddasah. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendatangi Mesir, maka kemudian perjalanan beliau kembali ke Baitul Maqdis, ke Baitul Muqaddasah, Baitul Maqdis atau yang hari ini di Palestina. Allati kana fiha wa ma'ahu an'amun wa 'abidun wa malun jazidun. Nah, kalau dalam riwayat ini Nabi Ibrahim dari Mesir ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu membawa an'am, beberapa binatang ternak, wa 'abidun wa malun jazidun, dan beberapa harta benda. Wa sahibathum Hajara al-Qibtiyah al-Misriyah. Perjalanan mereka dari Mesir ke Palestina itu juga didampingi oleh Sayyidah Hajar, seorang budak yang dihadiahi oleh salah satu raja di Mesir. Akhirnya kemudian setelah sampai di sana, summa inna Lutan alaihi salam, setelah sampai di situ ada Ibu Hajar, ada Nabi Lut, ada Sayyidah Sarah, ada Hajar. Kalau di sini ada beberapa orang lagi. Maka disitulah perpisahan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Karena Lut sudah dewasa. Maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut diperintah untuk mengarah kepada satu kota yang namanya Ghor-Zahar. Ghor-Zahar itu satu kota yang mana ibu kotanya, satu negeri di mana ibu kotanya adalah Sodom. Ghor-Zahar hari ini ada di Yordan, Urdun, Yordan. Itu ada negeri namanya Ghor-Zahar, dan kota ibu kotanya namanya Sodom. Sehingga kemudian Nabi Lut diperintah, disitulah wahyu turun, Nabi Lut berdakwah di kota Sodom. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ini masih membahas Nabi Ibrahim. Nah, cuma dalam riwayatnya Nabi Lut ini ketika masuk ke kota Sodom, karena di situ banyak orang-orang tidak baik, fujaran, kufaran, orang kafir, orang fajir, fasik, dia membawa perbekalan beberapa harta. Di dalam sana malah justru hartanya Nabi Lut itu dirampas, kemudian termasuk hewan ternak dirampas, dan Nabi Lut kemudian ditahan. Situlah kemudian Nabi Ibrahim dari Baitul Maqdis menuju ke Sodom membawa pasukan sekitar 380 orang untuk membebaskan Nabi Lut alaihi salam. Tapi kemudian Sodom, Nabi Lut masih tetap tinggal di kota Sodom, tetapi hidupnya diberikan kebebasan, tidak lagi ditahan. Baik itu perjalanan dari Kaldan menuju Babylon, menuju Syam, menuju Baitul Maqdis sebentar, kemudian ke Mesir, ya, kemudian ke Baitul Maqdis lagi. Setelah itu, maka hari ini kita akan bagaimana zikru maulid Ismail alaihissalam, bagaimana kelahiran Ismail. Ini yang kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah
basyarahu bidzalika ay sa'ala dzurriyyatan thayyibah. Nabi Ibrahim itu ya lama tidak dikaruniai putra, anak, beliau selalu berdoa memohon dzurriyyatan thayyibah. Setelah itu kemudian dalam suatu ketika annallaha basyara bidzalika, Allah memberikan kabar gembira wa annahu lamma kana Ibrahim di bilad Baitul Maqdis istunasa. Setelah tinggal di Baitul Maqdis 20 tahun barulah ya sampai 20 tahun itu belum dikaruniai. Sudah tinggal di Palestina Baitul Maqdis 20 tahun tapi belum juga dikaruniai anak. Karena itu kemudian suatu ketika istrinya yang namanya Ibu Sarah ini qalat berkata kepada Ibrahim, katanya begini, inna rabba qad ahramani al-walad. Sepertinya Tuhanku itu tidak menghendakiku memiliki keturunan. Fa'adkhil ala amati hadhihi la'allahu yarzuquni minha walad. Wahai Ibrahim, kamu saya hadiahi, saya serahkan budak saya ini, yaitu Hajar, untuk kamu nikahi. Mbok menawa la'alla, mudah-mudahan ya, dengan perantara ini engkau dianugerahi putra. Akhirnya terjadilah kemudian Nabi Ibrahim mengumpuli budak, yaitu Hajar itu. Dan memang benar, ternyata falamma wa'abat lahu dakhala biha Ibrahim alaihissalam fakhina dakhala biha hamalat. Tak lama kemudian selang beberapa bulan Ibu Hajar mengandung. Falamma hamalat irtafa'at nafsuha wa ta'azzamat ala sayyidatiha. Ketika Ibu Hajar itu sedang mengandung, irtafa'at nafsuha. Secara psikologis, secara kedudukan irtafa. Awalnya kan mudah, kemudian naik. Jadi naik statusnya, dan itu ternyata membuat fakharat minha sa'atu, membuat Ibu Sarah itu cemburu. Cemburu. Ternyata istri Nabi juga bisa cemburu. Saat ini fasyakat dzalika ila bani. Lama-lama cemburu gak kuat, akhirnya beliau ngomong akhirnya ke Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Ngomongnya if'al biha ma syi'ta. Jadi Ibrahim, jujur saja saya ini cemburu melihatmu dan Hajar itu. Mana ini Bu? Biar jadi dikeno aku, saya ini malah cemburu piye. Itu faqala laha, dari Ibrahim itu solusi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ya kalau begitu if'ali biha ma syi'ti. Sekarang kalau saya sampai nanti mau sampai apa kata Hajar itu ya